Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tentu semua yang kita rasakan pagi hari ini karena berkat Allah yang ajaib, yang besar, yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak dapat bersyukur pagi hari ini. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengar firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami mengerti dan kami menghidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, renungan kita masih ada dalam renungan pulang ke rumah. Dan buku renungan ini untuk 1 tahun ini, untuk topik kita pada bulan ini adalah keluarga Allah. Dan untuk hari ini dengan judul hormat pada kedua orang tua. Hormat pada kedua orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, inilah kunci, inilah rahasia umur panjang. Umur panjang yang dimaksud dari ayat ini adalah umur panjang tidak hanya di dunia ini saja, tetapi umur panjang sampai di negeri yang baru nanti. Percuma kita umur panjang tapi hanya di dunia, kita tidak masuk surga. Maka yang paling penting adalah umur panjang sampai di dalam kerajaan surga. Dan kuncinya adalah hormati orang tua. Tentu nasihat pagi ini bagi anak-anak. Mari kita dengarkan. Inilah hukum yang pertama kali dengan perjanjian. Hukum itu sedang mengikat anak-anak dan para orang tua mereka. Kewajiban yang suci ini mengikat bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dan menjadi salah satu kewajiban mereka untuk memperpanjang umur hidup mereka di negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang setia. Ini bukanlah suatu hal yang tidak berguna untuk diperhatikan, malah merupakan suatu hal yang amat penting. Perjanjian ini bergantung kepada kondisi penurutan. Kalau kamu menurut, kamu akan hidup lama di dalam negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kamu tidak menurut, kamu tidak akan memperpanjang kehidupanmu di dalam negeri itu. Seharusnya para orang tua lah yang berhak mendapat gelar dicintai dan dihormati, bukan orang lain. Allah sendiri yang telah mempercayakan kepada mereka suatu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada mereka, telah menentukan bahwa selama tahun-tahun kehidupan yang masih muda, para orang tua harus berdiri mengambil tempat Allah dalam kaitannya kepada anak-anaknya. Dan bagi dia yang menolak kekuasaan yang benar dari para orang tuanya, berarti menolak kekuasaan Allah. Sekali lagi, apabila ada anak-anak yang menolak kekuasaan orang tua, itu sama dengan dia menolak kekuasaan Allah. Hukum kelima menuntut agar anak-anak tidak hanya memberi penghormatan, patuh, dan menurut kepada orang tua mereka, tetapi juga menyatakan cinta dan kelemah lembutan hati mereka untuk meringankan keluh kesah orang tua, menjaga nama baik mereka, dan menolong serta menenangkan hati orang tua mereka pada masa tuanya. Allah tidak dapat menjadikan mereka makmur, yang bertentangan dengan tugas yang paling sederhana, khususnya yang terdapat dalam firman-Nya, yaitu tugas anak-anak kepada orang tuanya. Jika mereka tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua mereka di dunia ini, pasti mereka tidak mengasihi dan menghargai khalik mereka atau menghargai Allah. Bila mana orang tua, anak-anak tidak mempunyai iman dan perintah mereka menyalahi tuntutan Kristus, mungkin hal itu mendatangkan kepedihan kepada mereka karena mereka harus menurut Allah dan menanggungkan akibat-akibatnya bersama dengan Dia. Bawalah segala kesusahan, kasih, dan cinta kasih ke dalam lingkungan keluargamu. Bapa dan ibumu akan menghargai perhatian kecil yang dapat kamu berikan. Segala usahamu untuk meringankan beban dan untuk menahan setiap kata persengutan dan kuasa rasa terima kasih menunjukkan bahwa engkau bukanlah seorang anak yang lalim dan kamu juga menghormati pemeliharaan dan cinta yang telah diberikan kepadamu
pada masa bayi dan masa kamu anak-anak yang tidak berdaya. Anak-anak perlu dicintai oleh para ibu, karena jika tidak mereka akan merasa sangat sedih. Dan bukankah hal yang benar juga anak-anak untuk mencintai orang tua mereka? Jadi nasihat pagi hari ini pertama untuk orang tua dulu. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak kita di dalam cinta, di dalam kasih. Agar begitu sebaliknya, anak-anak akan mencintai kita, orang tua. Pada waktu lalu sudah berikan contoh. Kepala keluarga dalam tanggung jawabnya, ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya. Lalu kemudian ayah menjadi sahabat, menjadi teman bagi anak-anak. Sehingga anak-anak merasa betapa orang tua mereka adalah orang tua di dalam Tuhan. Orang tua yang menghormati Tuhan. Orang tua yang memiliki nilai moral, nilai kehidupan yang tinggi. Maka dengan demikian, anak-anak pasti akan menghormati kita. Mengapa banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua? Jangan-jangan saudara, orang tua tidak memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak mereka. Di samping yang lain, mungkin ada orang tua yang melayani anak-anaknya dengan baik, tetapi anak-anaknya tidak menghargai dia. Tapi jangan pernah salah orang tua, bahwa anak-anak yang tidak menghargai orang tua, jangan-jangan orang tua itu tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada anak-anak itu. Mungkin juga oleh karena sayangnya orang tua kepada anak terlalu memanjakan anak. Kalau dengan memanjakan anak, satu saat anak itu akan memberontak kepada orang tua jika permohonan permintaannya tidak dipenuhi. Itulah sebabnya saya lebih menekankan kepada orang tua dulu di pagi hari ini. Walau renungan ini bagi anak-anak, yaitu orang tua harus mengalirkan cinta kasih yang benar kepada anak-anak. Sehingga otomatis kalau anak-anak itu melihat kasih papa dan mamanya kepada dia setiap waktu, yang penuh dengan kelembutan, tetapi juga harus ada penuh dengan disiplin, maka anak-anak otomatis akan menghormati orang tua. Dan bagi anak-anak, jangan pernah lupa, biar bagaimanapun, orang tuamu itu adalah orang tuamu juga, orang yang melahirkan engkau. Mungkin orang tua kadang buat kesalahan, tapi jangan pernah lupa, kewajiban anak-anak harus menghormati orang tua. Kalau sekali saja anak-anak memberontak terhadap orang tua, maka engkau umurmu yang panjang di surga itu akan terkurang karena itu. Mungkin saja engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Kita tidak dapat menghakimi anak-anak muda sekarang ini, tapi doa kita agar mereka jadi anak-anak yang penurut kepada orang tua. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri renungan pagi kita di pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang begitu luar biasa pagi hari ini. Dan begitu tegas. Tidak hanya kepada anak-anak atau orang-orang muda, remaja, anak-anak, tetapi kepada para orang tua. Bahwa cinta kasih perlu dialirkan kepada anak-anak. Sehingga dengan demikian secara otomatis anak-anak itu akan menghargai orang tua. Mungkin ada anak-anak di sini yang lalai, tidak menghargai orang tua. Tuhan maafkan dan berilah roh untuk bertobat. Begitu pula kepada orang tua. Mungkin ada orang tua yang jahat terhadap anak-anaknya, sehingga yang dia harapkan dari anak-anak tidak dia rasakan. Biarlah kiranya ada roh pertobatan di pagi hari ini. Hamba berdoa seluruh pendengar renungan harian, renungan pagi di mana saja berada. Allah pelihara, Allah berkati, lindungi selalu. Hamba doakan khusus untuk ada seorang ibu, yaitu Ibu Regina Cray Rumaropen, istri dari saudara Edwin Cray, yang di dalam keadaan sakit dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Sementara sudah dirujuk ke Jakarta, tetapi oleh karena biaya, masih menunggu biaya untuk berangkat. Tuhan, mari Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan agar mereka dapat tiba di Jakarta dengan penuh selamat. Sehingga ibu ini dapat diobati dan dapat kesembuhan datang daripada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Segala perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.